Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Agustus 2021 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 15 Agustus, hari Minggu, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam pesta ini, kita akan belajar bagaimana kerendahan hati justru berkenan kepada Allah, dan Allah bertindak mengangkat Maria, meninggikan Maria, mencapai tahap yang paling tinggi sebagai ciptaan. Maria diangkat ke surga. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan Injil hari ini dan kita belajar bersama untuk mengikuti jejak Santa Perawan Maria, Bunda kita, Bunda Gereja. Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada hari raya ini, Maria diangkat ke surga. Bacaan Injil menunjukkan kepada kita bahwa Allah meninggikan hamba-Nya yang rendah hati. Maka saya ingin kita semua merenungkan tentang kerendahan hati sebagai jalan
untuk menjadi warga kerajaan Allah yang terhormat. Bunda Maria adalah contoh kerendahan hati. Bagaimana tidak? Dia baru saja mendapat kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung putra Allah, Immanuel, yang akan menjadi Raja Damai menyelamatkan seluruh dunia. Dan Bunda Maria yang dipuji sebagai yang terberkati itu tetap melihat dirinya sebagai hamba Allah. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata. Ketika dia mendengar bahwa Elizabeth, sanaknya itu, hamil dalam usia kehamilan yang ke-6, Bunda Maria langsung bergegas untuk menuju ke rumah Zakaria. Tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa kata malaikat itu benar, tetapi lebih dari itu. Dia sudah yakin bahwa firman Tuhan itu pasti benar. Dia tidak mau membuktikan, tidak banyak fungsinya bagi dia, karena dia sudah percaya. Justru dia mau ke rumah Elizabeth karena dia tahu Elizabeth sudah lanjut usianya. Zakaria juga sama. Kalau hamil usia yang ke-6 berarti repot sekali. Siapa yang akan nyuci piring? Siapa yang akan nyuci baju? Siapa yang mau bersih-bersih rumah? Wanita tua dengan hamil 6 bulan itu yang ada di pikiran Bunda Maria. Ibu Tuhan itu tetap rendah hati. Dia mikir bagaimana caranya bisa membantu bersih-bersih rumah. Dan itulah hamba Allah. Bukan karena sudah menerima mau jadi ibu Tuhan, dia langsung cerita kemana-mana. Malaikat sudah menampakkan saya loh, menampakkan kepada saya loh. Saya mau jadi ibu Tuhan. Kalian harus hormati saya. Hebat toh. Bukan itu, tidak penting bagi Bunda Maria itu. Yang penting adalah bagaimana dia menolong sesamanya. Tetap menjalankan dirinya sebagai hamba Allah. Meskipun Allah sangat meninggikan dia. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan Allah besertamu. Terpujilah engkau. Semuanya adalah pujian. Biar Tuhan memandang dia sebagai yang tinggi, mengangkat sebagai pribadi yang luhur, tetapi tetap dia memandang dirinya sebagai hamba. Dan itu yang dinilai sebagai kerendahan hati. Nampak dalam tindakannya mengunjungi Elizabeth. Dan nanti Bunda Maria di rumah Elizabeth itu selama 3 bulan. Itu berarti sampai melahirkan. Jelas sekali. Karena itu Tuhan sangat berkenan. Bunda Maria sendiri akhirnya menyadari. Dan kemudian bernubuat dalam pujian Maria. Allah meninggikan hambanya yang rendah. Dan pada pesta hari raya ini, Maria diangkat ke surga menjadi bukti dari firman yang terucap dari mulut Bunda Maria itu. Bahwa Allah meninggikan yang rendah. Segala bangsa dan keturunan akan memuji aku berbahagia. Dan memang kebahagiaan seorang yang rendah hati adalah kebahagiaan yang ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan nantinya. Berbahagialah orang yang rendah hati. Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Karena memang jalan menuju kerajaan Allah adalah jalan kerendahan hati. Ketika kita rendah hati, seluruh keutamaan tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Kesabaran, rasa hormat, rasa cinta, itu dasarnya rendah hati. Orang yang sombong dan egois tidak bisa mencintai. Nah, kerendahan hati adalah tanah yang subur untuk bisa menerima benih-benih firman Tuhan, sehingga keutamaan-keutamaan yang lain bertumbuh. Maka penting kita belajar kerendahan hati dari Bunda Maria. Boleh orang lain memuji kita, boleh Tuhan menganggap kita berharga, boleh, tetapi kita tetap harus rendah hati. Kita tetap adalah seorang hamba yang diangkat begitu tinggi oleh Tuhan. Karena itu kalau kita selamat,
bukan karena karya kita sendiri, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memperhatikan hamba-Nya yang rendah hati. Karena itu, pesta Bunda Maria diangkat ke surga adalah hari raya yang meneguhkan konfirmasi nilai kerendahan hati yang begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu kita mencoba mohon rahmat kerendahan hati, supaya kemudian bisa melayani. Seorang hamba yang melayani dengan tulus itu menggembirakan hati orang lain. Tetapi hamba yang ngeyel, yang gampang tersinggung itu bukan hamba. Itu tuan yang pura-pura jadi hamba. Tuan, bos yang menganggap dirinya sebagai pelayan. Karena itu tidak dihargai sedikit tersinggung. Mana ada pelayan begitu. Pelayan hamba Tuhan itu rendah hati. Tidak gampang tersinggung. Kalau sudah mengerjakan pekerjaan yang bagus, dipuji, ya terima kasih, saya ini adalah seorang hamba yang pekerjaannya hanya menjalankan kewajiban saja. Dan terus berbuat baik, memuliakan Tuhan. Seorang hamba itu mengabdi kepada Tuhan. Maka dia taat melaksanakan apa yang dikehendaki tuannya. Hidupnya tergantung kepada tuannya sepenuhnya. Tidak bebas menentukan sendiri mau ke sana, mau ke sini. Ya, itu bukan hamba, itu bos. Bisa kemana-mana. Kalau seorang hamba, dia hidupnya taat. Taat kepada tuannya. Diwujudkannya dengan cara apa? Hidup demi pelayanan. Nah, suka duka demi pelayanan. Kenapa dia hidup demi pelayanan? Karena dia mau membalas cinta Tuhan dengan cara melayani sesamanya. Melayani sesamanya sebagai jalan dan cara memuliakan Tuhan yang sudah lebih dulu mencintainya. Itulah Bunda Maria. Dan Tuhan berkenan. Dia diangkat ke surga dan bahkan nanti dimahkotai di surga. Menjadi ratu surga. Luar biasa. Kita mempunyai contoh, berarti kita bisa. Karena Maria sama seperti kita, manusia biasa. Bedanya dia beriman, dia rendah hati, dia mengabdikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Maka sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita juga bisa menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi warga surga di bawah bimbingan ibu kita. Kalau kita belajar rendah hati dan mohon rahmat Tuhan supaya kita memperoleh kerendahan hati. Kerendahan hati juga dimohon karena itu rahmat Tuhan. Supaya kemudian keutamaan-keutamaan yang lain tumbuh di hati kita. Dan kita diperhitungkan sebagai pribadi yang pantas diangkat oleh Allah dari kerendahan hatinya. Mari kita memuliakan Tuhan dengan cara hidup penuh kasih dalam kerendahan hati seperti Bunda Maria. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Agustus 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.